Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel ini, channel yang terus memberikan informasi dan berita terbaru seputaran sirkuit Mandalika kepada teman-teman semuanya yang ingin tahu bagaimana kondisi dan apa saja berita terbaru seputaran sirkuit Mandalika. Ya, jadi buat teman-teman yang belum bergabung dengan channel ini, saya ucapkan selamat bergabung. Dan saya ucapkan terima kasih banyak yang telah memberikan dukungan kepada channel ini. Semoga teman-teman sehat selalu, panjang umur, murah rezeki, dan tentunya dipermudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Ya, jadi ajang balap motor World Superbike atau WSBK baru-baru ini merilis kalender sementara untuk musim 2024. Itu tidak ada nama sirkuit Mandalika Lombok, Nusa Tenggara Barat dalam kalender tersebut. Jadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yaitu Sandiaga Salahuddin Uno yang mengungkapkan bahwa penyelenggaraan ajang balap motor kelas dunia itu tidak dipertahankan karena pemerintah ingin fokus untuk menghadirkan kegiatan yang berkualitas dan berkelanjutan. Dan selain itu, kegiatan ini dinilai kurang berdampak terhadap ekonomi lokal dan berkelanjutan dari segi penyelenggaraan, meski dari jumlah penonton cukup banyak. Jadi dia mengatakan World Superbike memang baik dari segi jumlah penonton ya, tapi dari segi perhitungan yang memberikan dampak terhadap ekonomi lokal dan berkelanjutan dari segi penyelenggaraan ini mendapatkan sebuah catatan, ungkap Sandiaga Uno. Jadi dari segi spending, para penonton WSBK di Mandalika ini kurang signifikan ya. Mereka juga tidak dalam waktu lama dan tidak banyak pengeluarannya. Jadi memang sangat kurang berdampak terhadap perekonomian termasuk untuk UMKM, lanjut dia. Jadi meski WSBK tak lagi dilanjutkan, pria yang akrab disapa Sandi, ia berjanji untuk menggelar kegiatan-kegiatan yang lebih berdampak dan berkualitas terhadap sirkuit Mandalika yang diharapkan bisa menyentuh pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif. Jadi termasuk desa-desa wisata. Dengan dicoretnya agenda WSBK, pemerintah akan lebih berfokus pada penyelenggaraan MotoGP saja. Ya, jadi jangan khawatir, event-event lain justru akan kita tambahkan. Mungkin per minggu event internasional maupun nasional kita lakukan, kita sediakan di sirkuit Mandalika, ucap Sandiaga Salahuddin Uno. Ya, Pak Sandiaga Uno yang menambahkan semua event atau acara pendukung akan difokuskan untuk menempatkan Mandalika sebagai titik pusat tourism di Indonesia. Indonesia sudah 3 musim terakhir masuk dalam kalender WSBK, sehingga dihapusnya Indonesia dari kalender WSBK 2024 tidaklah mengejutkan bagi kita semua ya. Jadi pada Juni lalu ya, Holding Badan Usaha Milik Negara Pariwisata Injurni mengungkapkan rencana penghapusan WSBK dari sirkuit Mandalika karena merugi. Pasalnya jumlah penonton tak sebanyak di balapan MotoGP. Jadi terakhir balapan WSBK dilangsungkan di Indonesia pada 4 sampai dengan 5 Maret 2023. Indonesia menjadi seri kedua setelah Australia. Saat itu pembalap Spanyol Alvaro Bautista menjadi yang terbaik di pemenang 2 balapan di Mandalika saat itu. Dan dikutip dari situs ya, pada 26 Oktober 2023, alasan resmi Indonesia tak masuk kalender WSBK 2024 masih belum dirilis MGPA maupun Injurni. Sebelum WSBK, Indonesia juga dipastikan tidak masuk kalender Formula E 2024. Alasannya, Formula E tak digelar di Jakarta karena pada Juni 2024 bertepatan dengan rangkaian pemilihan presiden putaran yang kedua.
Jadi sebelumnya Sandiaga Uno sempat mengaku ya heran ajang WSBK dan MotoGP ini bisa membuat sirkuit Mandalika rugi. Pasalnya ia mengklaim saat itu kementerian juga ikut menguncurkan dana dan terkait penyelenggaraan business to business, karena WSBK MotoGP pada 2022 itu kami pemerintah membayar, kementerian yang membayar saat itu, terangnya. Jadi beberapa ya Pak Sandi lantas meminta kepada Injurni dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara untuk mengkaji lagi rencana penghapusan penyelenggaraan WSBK di sirkuit Mandalika saat ini. Ya, jadi menurut dia semua permasalahan termasuk kerugian akibat penyelenggaraan ajang tersebut di sirkuit Mandalika sebenarnya masih bisa dibenahi ya dengan syarat perhitungan tepat. Jadi ini perlu dikaji lebih menyeluruh karena dengan event yang lebih banyak di Mandalika, kita harapkan justru Mandalika tumbuh dan berkembang, kata Pak Sandi. Ya, sejak Juni 2023 juga Injurni sudah memutar strategi untuk menyehatkan perusahaan yang mengelola sirkuit Mandalika, yaitu Mandalika Grand Prix Association MGPA. Saat ini disebut-sebut tengah menelan kerugian dari pengelolaan sirkuit Mandalika. Ya, sirkuit Mandalika tahun ini kembali menjadi tuan rumah ajang balapan internasional bergensi, yaitu World Superbike dan MotoGP. Hanya saja event besar itu ternyata tidak banyak membantu MGPA untuk mendapat keuntungan. Jadi Direktur Utama Injurni Doni Auskalia menjelaskan untuk meminimalisir ya kerugian terhadap sirkuit Mandalika, dirinya tengah mengusulkan untuk mundur dari tuan rumah WSBK tahun depan. Jadi dia mengatakan kerugian terbesar di Mandalika itu tidak di WSBK saja ya. Kami akan menegosiasi atau menghilangkan WSBK. Jadi nanti cost kita akan turun karena jujur eventnya tidak menarik bagi lokal. Jadi tegas Doni. Jadi begitu juga dengan event MotoGP, kata Doni, ajang balapan bergensi dunia itu ternyata menimbulkan gap antara pemasukan dan biaya operasional sebesar 50 miliar saja. Hanya saja untuk MotoGP ini kita masih bisa menutupi ya dengan mencari sponsor lebih banyak lagi dan kita optimalkan, ungkap Doni Auskalia. Begitu ya berita yang dapat Arman sampaikan di video kali ini. Jadi WSBK tahun ini mungkin tidak ada diselenggarakan di sirkuit Mandalika. Jadi tapi tenang dulu ya. Menteri mengatakan juga Pak Sandiaga akan memperbanyak event-event per minggu untuk menyehatkan sirkuit Mandalika ini. Jadi luar biasa ya. Bukan hanya WSBK saja yang akan diselenggarakan di sirkuit Mandalika, namun ada banyak event-event yang sangat bergensi, yaitu event-event nasional di seluruh Indonesia ini akan diselenggarakan di sirkuit Mandalika. Jadi inilah berita yang dapat saya sampaikan buat teman-teman semuanya ya. Semoga teman-teman saya selalu panjang umur, murah rezeki, dan tentunya dipermudahkan segala urusannya. Jadi sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.